Jalan penghubung antara Desa Bendoasri dengan Desa Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk mengalami retak dan ambles. Amblesnya tanah pada Jalan Makadam ini awalnya diketahui warga pada Jumat kemarin, yang saat itu masih sekitar 30 cm, namun kini tanah telah ambles mencapai lebih dari 1 meter. Kendati membahayakan, warga nekat melewati jalan tersebut karena jalan tersebut merupakan akses satu-satunya untuk pergi ke ladang dan pusat kota Nganjuk, bahkan digunakan anak sekolah. Sedangkan Desa Bendoasri yang letaknya berada di tengah hutan apabila ingin ke pusat kota Nganjuk maupun kecamatan terpaksa memutar melewati Madiun. Dengan amblesnya jalan tersebut membuat warga kesulitan saat melintas. Sedangkan bagi petani apabila ingin mengangkut hasil bumi yang menggunakan kendaraan roda 4, terpaksa mengangkut hasil bumi yang dibawa menggunakan roda 2. Warga berharap kepada pemerintah untuk segera memperbaiki sehingga warga tak perlu khawatir saat melintas. Iya, dari Porangan. Bu, ini kan jalannya ambles gini. Iya. Susah nggak Bu? Ya susah banget. Nah itu nanti kalau bawa pulangnya hasil panenan yang susah. Itu kok masih retak membahayakan nih Bu, kok tetap dilewat sini Bu, kenapa? Udah terus lewat mana Pak? Kan jalan satu-satunya ini. Harapannya Bu dari pemerintah? Harapannya dari pemerintah ya segera ditindaklanjutilah Pak. Kasihan warga Desa Bendoasri. Kemarin pagi, malamnya hujan. Pagi jam 6 cuma retak sekitar 30 sampai 40 cm. Terus siang jam 9:10 itu turun ambles 30, terus sekarang 1 meter lebih. Ini jalur kemana, menghubungkan kemana Pak? Ini jalur utama untuk Tritik Bendoasri ke Rejoso. Dampak dari amblesnya jalan ini kalau warga maupun anak sekolah yang lewat sini gimana Pak? Muter lewat Madiun. Jauh Pak? Jauh. Muter. Kalau lewat sini sebenarnya dekat kalau mau ke Rejoso, Nganjuk. Tapi ya jalannya kayak gini. Akhirnya muter lewat Madiun. Pak, harapannya gimana Pak terhadap jalan rusak ini? Harapannya ya, kayak pemerintahan daerah ya segera diperbaiki. Karena ini jalan utama. Setiap hari biasanya dilewati siapa saja Pak? Biasanya dilewati petani porang itu, untuk ngangkut hasil pertanian porang. Ya, untuk sementara ini kalau ini jalan tidak bisa dilewati, para petani lewat mana? Ya muter lewat hutan, panggul, akhirnya ditaruh sini, baru dibawa mobil. Kalau panennya dari sana dipanggul, taruh sini, baru mau naikkan mobil. Kalau lewat sininya nggak berani, istilahnya kayak gini. Menurut Koordinator Tagana Nganjuk, Aristrio Effendi mengatakan, retakan tanah mulai jalan tersebut memanjang hingga pada kemiringan tanah di sekitarnya yang mencapai lebih dari 100 meter. Sedangkan bentuk retakannya seperti tapal kuda, yang hal ini menandakan tanah bergerak bahkan rawan longsor. Kalau tadi kita ukur secara nggak langsung ya, kita kurang lebih itu panjangnya dari retakan ini sampai ke bawah itu kurang lebih ada 100 meteran ya, itu panjangnya. Kalau lebarnya itu ada sekitar 80 meteran, itu baru luas dan panjangnya. Nah, kalau kedalaman, dari kemarin informasi warga itu ada 30 cm yang akhirnya sekarang ini jam 11 atau jam berapa ini sudah 1 meter lebih penurunannya. Nah, bentuk dari penurunan tanah itu seperti tapal kuda, seperti yang biasanya tanah longsor, tanah yang istilahnya bergerak seperti itu. Ini kok pergerakan tanah kok cepat sekali, ini faktor apa ini? Karena air atau gimana? Yang jelas satu memang gini, di sebelah itu udah 2 kali pernah longsor ya, sebelahan pas dengan yang ini 2 kali longsor, jaraknya juga tidak jauh. Nah sekarang ini ternyata di sana di atas itu ada air mengalir masuk ke retakan langsung di sini. Nah
Saya cek di tengah sana, itu sudah ngalir di bawah retakan tanah ini. Sudah kurang lebih ada sekitar 30 meter ya, yang aliran dari sekarang ini, di bawah saya ini, jatuhnya di sana. Keluarnya di sana. Nah, kalau ini takutnya kalau jenuh air di dalam, dan ini kapasitas hujannya cukup deras, takutnya nanti malam atau besok itu longsor. Terkecuali kalau longsor sepi nggak ada orang, takutnya ketika nanti warga jalur ini masih tempat jadikan untuk jalur ke ladang, itu takutnya tahu nggak tahu langsung longsor dan tidak ada saksi, takutnya ada orang yang masuk di situ. Yang kita takutnya itu. Nah, kita memberikan informasi ke warga, jangan sampai kalau bisa jangan lewat ini, cari lokasi jalur yang alternatif yang lebih aman. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, petugas memasang papan peringatan agar warga tidak melintas. Dari Nganjuk, Tim Liputan TV7 News.